Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam historia. Selamat bertemu kembali anak-anak bersama Bapak Rudi dalam pembelajaran sejarah Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang materi kelas 11, yaitu mengenai masuk dan berkembangnya kolonialisme dan imperialisme Eropa di Indonesia. Lihat lukisannya, keren. Udah kebayangkan bagaimana para penjajah datang ke Indonesia lewat laut, ya, lewat penjajahan dunia tiba di Nusantara. Oke, anak-anak, kita akan bahas tentang istilahnya dulu sekarang. Kolonialisme dan imperialisme. Kolonialisme dan imperialisme itu apa, Pak? Anak-anak, kolonialisme dan imperialisme itu dua-duanya punya kesamaan arti, yaitu penjajahan. Ya, bedanya, lihat di tayangan, kolonialisme itu berasal dari kata koloni dan isme. Koloni itu wilayah kekuasaan dan isme adalah paham. Berarti kolonialisme adalah paham yang menganut adanya pengembangan kekuasaan suatu negara atas wilayah lain yang berada di luar batas negaranya. Jadi dia lebih bertumpu pada upaya untuk memperluas wilayah. Kemudian berikutnya adalah imperialisme. Imperialisme berasal dari kata imperium, yaitu memerintah, dan isme berarti paham. Arti lebih komplitnya, imperialisme adalah suatu sistem jajahan yang dibentuk dengan cara membentuk pemerintah jajahan di wilayah yang dijajahnya. Tuh lihat, jadi beda titik beratnya. Kalau kolonialisme itu penjajahan dengan tujuan memperluas wilayah. Ya, kalau imperialisme itu lebih dari hanya sekedar memperluas wilayah, tapi membentuk pemerintahan jajahan di wilayah yang dikuasainya, yang dijajahnya. Oke? Nah, pada perkembangannya imperialisme itu dibagi dua macam. Ya, yang imperialisme tahap awal adalah disebut imperialisme kuno, yaitu penjajahan yang dilandasi oleh semboyan 3G, Gold, Glory, Gospel. Gold itu mencari kekayaan, Glory mencari kejayaan, dan Gospel itu menyebarkan agama Kristen. Lalu pada perkembangan berikutnya, seiring dengan munculnya revolusi industri yang berkembang pesat di Eropa, akhirnya penjajahan pun berkembang menjadi imperialisme modern, yaitu penjajahan untuk memenuhi kebutuhan industrialisasi sebagai dampak dari revolusi industri di Eropa. Ya, jadi sekali lagi imperialisme modern ini dimulai berlangsung di era revolusi industri dengan tujuan untuk mencari bahan mentah dan bahan baku bagi keperluan industri sekaligus tempat pemasarannya. Oke, anak-anak, ya, kolonialisme dan imperialisme ini dilakukan oleh bangsa Barat ke dunia Timur, ya, sebagai upaya bangsa Barat, bangsa Eropa untuk mencari komoditas dagang dari dunia Timur. Kok mereka cari sendiri? Memangnya kenapa? Wah, kita akan bahas tentang latar belakang penjelajahan samudra. Jadi anak-anak, penjajahan bangsa Eropa itu nggak ujug-ujug langsung mereka sampai Indonesia menjajah, enggak. Ya tentu saja dirintis melalui proses penjelajahan samudra terlebih dahulu yang dilakukan oleh bangsa Eropa. Kenapa bangsa Eropa kok melakukan penjelajahan samudra ke seluruh dunia, mencari dunia timur? Alasan yang pertama adalah jatuhnya Konstantinopel tahun 1453 ke tangan Turki Utsmani. Konstantinopel saat itu adalah kota perdagangan yang memperjualbelikan komoditas dunia timur, terutama rempah-rempah. Ketika dikuasai oleh Turki Utsmani, bangsa atau penguasa Islam melarang dilakukannya transaksi dagang lewat kota Konstantinopel untuk orang-orang Eropa. Makanya bangsa Eropa kemudian terjun ke laut untuk menjelajahi dunia, mencari sumber rempah-rempah. Yang kedua adalah penemuan perkembangan baru di bidang teknologi maritim. Ada ditemukannya kompas, karavel,
pesawat besar yang bernama Jung. Dan jangan lupa, dicetuskannya teori Kopernikus yang menyatakan adalah bumi bukan pusat alam semesta. Bumi itu hanya salah satu planet yang mengelilingi bumi, yang berbentuk bulat. Yang nanti ditegaskan kembali oleh Galileo Galilei bahwa bumi itu bulat. Itulah makanya bangsa Eropa tidak takut menjelajahi dunia. Dulu kan mereka pada takut menjelajahi dunia karena mereka menganggap, wah, kalau jauh-jauh bisa sampai ke ujung dunia. Padahal dunia tidak ada ujungnya. Yang terakhir, buku catatan perjalanan Marco Polo. Orang Eropa pertama yang tiba di dunia timur lewat jalan kaki, yang jalur perjalanannya kemudian dijuluki jalur Sutra. Dia kemudian melukiskan semua kesan positifnya terhadap dunia timur, India, Cina, dan Nusantara. Dalam 2 buku terkenal yang berjudul Il Milione atau Berjuta Keajaiban dan Imago Mundi, Citra Dunia. Itulah yang mendorong bangsa Eropa menjelajahi dunia dan yang kemudian membawa mereka ke penjajahan bangsa Eropa di dunia timur. Demikian, anak-anak, pertemuan pertama tentang kolonialisme dan imperialisme bangsa Eropa di Nusantara. Semoga kalian semakin berminat untuk mengikuti pelajaran sejarah yang menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Historia.